Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, Pak Mono akan menyampaikan rangkuman tema 9 subtema 1 kelas 6. Kalian bisa buka buku paketnya pada halaman 1 sampai dengan 73. Yang akan kita pelajari adalah PPKN tentang persatuan dan kesatuan, IPA tentang tata surya, IPS tentang modernisasi, SPDB tentang akor, dan Bahasa Indonesia tentang teks fiksi. Sebelum dimulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, yang pertama kita akan belajar pada materi IPA tentang galaksi. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral atau oval ya, bisa dilihat pada gambar. Nah, di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya. Sistem tata surya ini terdapat planet, ada satelit, asteroid, dan komet yang mengelilingi matahari. Oke, berikutnya. Jadi setiap planet ini dalam tata surya berada pada garis edar yang berbentuk elips ya, yang disebut dengan orbit. Nah, ini adalah garis edarnya nih yang dinamakan dengan orbit. Jadi ada 8 planet yang akan kita belajar ini, semuanya beredar pada orbitnya masing-masing. Selama tetap berada pada orbitnya, planet-planet tersebut itu tidak saling bertabrakan. Nah, planet-planet yang mengelilingi matahari dalam sistem tata surya kita adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, kita mengenal matahari ya. Jadi matahari ini adalah sebagai pusat tata surya kita. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas ya, seperti bola pijar. Nah, di sekeliling bola berpijar ini ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut dengan korona. Kemudian suhu di permukaannya ini hampir 6.000 derajat Celcius, sedangkan suhu inti matahari ini mencapai 15 juta derajat Celcius. Wow, panas banget ya. Oke, kita akan mengenal 8 planet ya. Yang pertama ini adalah planet Merkurius. Planet ini yang paling dekat dengan matahari ya, kemudian ukurannya juga paling kecil dibandingkan dengan planet lainnya. Untuk jaraknya, Merkurius dari matahari itu adalah 50 juta kilometer ya, sangat jauh. Kemudian Merkurius ini baru terlihat setelah matahari terbenam ya, atau sebelum matahari terbit. Kemudian keunikan dari Merkurius adalah bisa melesat dengan cepat mengelilingi matahari ya. Jadi revolusinya itu lebih cepat. Tetapi rotasinya itu sangat lambat. Nah, 1 hari di Merkurius itu sama dengan 30 hari di bumi. Lama juga ya. Kemudian kita mengenal planet Venus. Nah, planet Venus ini merupakan planet terdekat dari bumi. Planet Venus ini merupakan planet yang terpanas. Nah, hal ini terjadi karena planet Venus ini memiliki lapisan atmosfer yang tebal ya, yang dilapisi oleh awan. Oleh karena itu, pancaran sinar mataharinya itu terperangkap di dalamnya ya, jadi seperti efek rumah kaca. Nah, planet Venus ini disebut juga sebagai bintang kejora ya. Venus ini akan terlihat saat petang ya di langit antara arah barat dan barat laut ya, sesaat sebelum matahari terbenam. Nanti coba kalau cuacanya cerah kalian coba lihat ya. Oke, sekarang kita mengenal planet bumi ya. Tentu kalian sudah tahu nih kalau planet yang kita tinggali itu adalah planet bumi. Jadi planet ketiga dalam sistem tata surya adalah planet bumi ya. Disebut juga dengan planet biru. Nah, kemudian untuk jaraknya nih, jarak bumi dengan matahari itu kurang lebih 149,6 juta kilometer ya, atau mendekati 150 juta kilometer lah ya, kalau dibulatkan.
Kemudian satu-satunya planet yang ada makhluk hidupnya itu adalah planet bumi ini. Kemudian bumi itu diselimuti oleh udara tebal yang disebut dengan atmosfer. Jadi fungsi dari atmosfer itu adalah untuk menyaring panas dari matahari sehingga kita tidak terbakar ya. Kemudian bumi ini memiliki satu satelit alami yang bernama bulan. Oke, berikutnya kita ke planet Mars ya. Ini warnanya merah. Planet Mars ini dijuluki sebagai planet merah. Nah, planet ini disebut-sebut ini paling menyerupai dengan bumi ya. Kemudian planet Mars juga memiliki kutub yang diselimuti dengan es. Nah, suhu udara di Mars ini lebih dingin daripada suhu di bumi ya. Jadi sekitar suhunya itu minus 63 derajat Celcius. Sangat dingin sekali. Kemudian planet ini memiliki dua buah satelit yang terkenal ya, yaitu Phobos dan Deimos. Kemudian atmosfernya itu tersusun atas karbon dioksida yang sangat tipis. Oke, sekarang kita ke planet Jupiter. Planet Jupiter ini adalah planet terbesar dalam tata surya kita. Kemudian untuk jarak antara Jupiter dengan matahari adalah 778,3 juta kilometer ya, sangat jauh sekali. Kemudian untuk suhu di planet ini sangat rendah ya, jadi suhunya itu kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter ini merupakan planet yang sebagian besar itu terdiri dari gas ya. Kemudian planet Jupiter ini memiliki 16 satelit. Kemudian planet ini juga memiliki bintik merah ya, yang ternyata itu adalah badai raksasa di dalamnya. Oke, kita lanjut ke planet Saturnus. Planet Saturnus ini terlihat memiliki cincin yang melingkar ya, sehingga sering disebut dengan planet yang paling indah atau planet bercincin. Nah, bisa dilihat pada gambar ya. Kemudian untuk jaraknya itu dari matahari adalah 1433,5 juta kilometer. Kemudian untuk komposisi dari cincinnya itu adalah bebatuan ya, kemudian ada debu dan es yang terperangkap dalam orbit yang mengelilingi planet tersebut. Kemudian untuk satelitnya, planet Saturnus memiliki 18 satelit. Nah, salah satu satelit yang paling terkenal itu adalah Titan ya namanya. Berikutnya adalah planet Uranus. Planet Uranus ini berputar miring ya karena porosnya itu hampir sejajar dengan orbitnya. Jadi komposisi yang ada di planet ini merupakan es ya, sehingga planet ini bisa disebut juga dengan planet es. Kemudian untuk suhu di sana itu sangat dingin nih. Suhunya sekitar minus 212 derajat Celcius. Selanjutnya yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan. Nah, sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini juga terdiri atas gumpalan gas ya. Kemudian atmosfernya ini dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Kemudian salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus ini geraknya itu berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Unik banget ya. Oke, sekarang kita lanjut nih. Kita akan mengenal planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari ya. Termasuk 4 planet yang pertama itu adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet dalam ini adalah planet yang lebih jauh ya atau jaraknya jauh dari matahari. Kemudian planet luar ini juga mencakup 4 ya, yaitu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, kedua golongan planet ini dibatasi oleh sabuk asteroid ya. Nah, ini adalah sabuk asteroid, ini bisa dilihat pada gambar ya. Nih. Sabuk asteroid ini merupakan bongkahan-bongkahan batu nih. Selanjutnya, planet dalam itu tersusun atas batuan dan logam. Sedangkan kalau planet luar itu tersusun atas gas. Bisa dibayangkan ya.
Oke, sekarang kita masuk pada materi bahasa Indonesia tentang karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang ya. Beda ya, kalau karangan non-fiksi itu berasal dari peristiwa kejadian nyata, tapi kalau yang fiksi itu hasil imajinasi atau khayalan dari pengarang. Cerpen atau cerita pendek dan novel merupakan contoh karangan fiksi. Unsur-unsur karangan fiksi adalah tokoh, kemudian watak atau karakter ya, kemudian latarnya atau tempatnya, kemudian alur itu jalan cerita ya, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian ada latar belakang. Oke, tokoh utama ini adalah merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan. Tapi kalau tokoh tambahan ini adalah tokoh yang mendukung tokoh utamanya. Oke, sekarang kita masuk pada materi EPS tentang modernisasi. Modernisasi berarti menuju masa kini ya, atau proses menuju masyarakat yang modern. Kalau dulu ini kita memakai mesin ketik ya, manual, tapi kalau sekarang ini pakai laptop ya. Oke, modernisasi itu dapat pula diartikan sebagai perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Modernisasi ini membentuk masyarakat modern ya, tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Nah, ciri-ciri dari masyarakat modern adalah memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru ya, dan terbuka untuk perubahan. Kemudian mereka ini memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. Selanjutnya adalah bisa menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Kemudian kalau contoh ciri yang lain juga, lebih mengutamakan dari alat-alat modern ya, seperti ada smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita masuk pada materi PPKN tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian, mereka terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang digunakan oleh Empu Tantular dalam kitab yang bernama Kitab Sutasoma. Empu Tantular ini hidup pada masa kerajaan Majapahit. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kalau disingkat itu biasanya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia ya. Ini Pancasila. Oke, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri adalah bisa mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup masyarakat. Kemudian pentingnya bagi masyarakat adalah dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama dan gotong royong dalam masyarakat. Pentingnya bagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Oke, berikutnya masuk pada materi terakhir adalah SBDP. Akor memiliki arti kumpulan 3 nada atau lebih yang bila dimainkan bersamaan terdengar harmonis. Nah, contoh lagunya itu adalah Pelangi-Pelangi ya, yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Dukung channel Pak Mono dengan like video, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.